Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, besok pas kebetulan malam pertama, malam tarawih hari Minggu, insya Allah pas hari pertama puasaan. Supaya kita tarawih itu nyaman tanpa merasa beban. Kadang-kadang beban itu maksudnya kayak ini, kadang-kadang kita kesemutan, kadang-kadang ada rasa hendak istirahat duduk, ada kadang-kadang kita pegel, belakangnya pegel. Itu kenapa? Jadi yang utama di dalam sembahyang itu ketahuan orang nang itu kalau nyadu berdirinya lah sebelum sembahyangnya, sebelum memulai sembahyang itu berdiri tegak. Kalau di dalam kitab berdiri tegak semampunya. Kalau di dalam ilmu kesehatan, pertama dulu dari kesehatan kedokteran, yang kedua dari urut-urut, yang ketiga daripada pijat refleksi itu ada bermasalah. Pijat refleksi itu pijat tutuk punggung namanya, itu sudah ketahuan. Itu salah satunya. Kalau daripada psikolognya, gejala-gejala itu ada. Oh ini orang neng ini gejala ini, oh orang neng ini ada gejala ini, atau orang itu mengidap penyakit ini. Biasanya sudah ketahuan dari anunya. Misalnya dari kita berdirinya agak miring sedikit, oh orang ini ada mengidap penyakit ini. Kalau dicek sudah ketahuan. Belum lagi menggawe sembahyang. Kenapa jadi membahas masalah berdiri tegak itu? Kalau tepat gawiannya berdiri tegaknya itu tepat, rata-ratanya dari awal sampai akhir itu kebanyakannya sudah tepat gerakannya. Tinggal sedikit-sedikit aja lagi. Karena apa? Berdiri tegak itu menjaga dahulu, nang dijaga supaya sulbi kita tuh bagus. Kalau sulbi bagus, daya tahan tubuh bagus. Jauh hubungannya tuh kalau logika kada masuk di logika, tapi kayak itulah kenyataannya sudah. Kawa ditebak orang neng ini misalnya sakit pinggang, gancak sakit pinggang, itu dari berdiri tegaknya sudah. Biasanya berdirinya tuh agak membungkuk sedikit, agak membungkuk orang itu biasanya orang penyakit pinggang, apalagi miring-miring, itu sudah ada penyakit anunya. Kalau pundaknya ini biasanya agak menurun kayak gitu, itu biasanya nih dedenya gini kurang nyaman. Ada gejala dari paru-paru gitu paru-paru tuh mengantuk kayak itu jadi paru-parunya tuh pumpaannya tuh kurang, jantungnya itu pumpaan jantung itu kurang, jadinya tuh ya kayak itu tadi lah. Itu pencirian daripada berdiri tegak itu, berdirinya itu seperti alif. Itu satu. Kalau ada seperti alif bermasalah di dalam kesehatan, ada bermasalahnya. Kawa ditebak daripada psikolognya sudah kawa. Yang kedua apa yuk? Dedenya terbuka. Dede sini terbuka. Kalau di sini tertutup. Itu ini orang sembahyangnya tuh nih pikirannya nih ini kebiasaannya. Kalau tertutup ini kebiasaannya, kadang kalau ditutupi, kalau ini ada saya ke itu sudah. Kalau orang tuh dedenya ini takariup, itu orang ada beban di dalam hidupnya, atau ada beban yang dipikirkannya yang belum pecah. Itu penciriannya ketahuan. Jadi orang menyimpan beban itu ketahuan dari sininya kayak ini nah itu kayak orang kedinginan, itu orang menyimpan beban ketahuan. Kadang kalau dikulim-kulim, kadang kalau disembunyikan.
Jadi kalau di dalam sembahyang berdiri tegak, yang pertama belakangnya seperti alif, yang kedua anunya dedenya terbuka, yang ketiga betisnya, jari-jari telapak jari-jari betis itu menghadap kiblat. Itu nang tepatnya. Kalau nang masalah sunatnya itu silahkan belajar ke guru-guru terdekat itu. Jadi ketahuan sebagai taan sudah, karena tulang belakang itu di dalam ilmu kedokteran itu kada ingat namanya lah. Kalau nyata ke dalam tulang belakang itu ada penyakit ini namanya. Kalau tulang belakang itu tak keluar, penyakit ini namanya. Ada di dalam ilmu kedokteran. Kalau tulang belakang itu miring, itu beda lagi namanya. Kada ingat namanya lah. Tapi ada di dalam ilmu kedokteran ya kan. Kalau nang paling bahaya itu apa? Saraf kejepit. Nah, ini bahaya. Itu. Jadi kuncinya itu nang diperhatikan berdiri tegaknya. Tapi dengan satu tepat. Kalau masalah sunat itu kita belajar kepada guru-guru nang terdekat nang ahli di dalam fikih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.